Hai semuanya, perkenalkan nama saya Priska Adelia Sari dengan NIM 3213111044. Pada video kali ini saya akan membahas tentang skala waktu geologi. Pada dasarnya, bumi secara konstan berubah dan tidak ada satupun yang terdapat di atas permukaan bumi yang benar-benar bersifat permanen. Bebatuan yang berada di atas bukit mungkin dahulunya berasal dari bawah laut. Oleh karena itu, untuk mempelajari bumi, maka dimensi waktu menjadi sangat penting. Skala waktu geologi dapat diumpamakan sebagai sebuah buku yang tersusun dari halaman-halaman, di mana setiap halaman dari buku tersebut diwakili oleh batuan. Beberapa halaman dari setiap buku tersebut kadangkala hilang, dan halaman buku tersebut tidak diberi nomor halaman. Namun demikian, kita masih dapat membaca buku tersebut karena ilmu geologi menyediakan alat kepada kita untuk membantu membaca buku tersebut. Terdapat dua skala waktu yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur bumi, yaitu yang pertama, skala waktu relatif. Sudah sejak lama sebelum para ahli geologi dapat menentukan umur bebatuan berdasarkan angka seperti saat ini, mereka mengembangkan skala waktu geologi secara relatif. Skala waktu relatif dikembangkan pertama kali di Eropa sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa yang terbagi menjadi era atau kurun, era dibagi ke dalam periode atau zaman, dan zaman dibagi-bagi menjadi epoch atau kala. Nama-nama seperti Paleozoikum dan Neozoikum tidak hanya sekedar kata yang tidak memiliki arti. Akan tetapi, bagi para ahli geologi, kata tersebut mempunyai arti tertentu dan dipakai sebagai kunci dalam membaca skala waktu geologi. Nah, berikut ini adalah tabel peristiwa kemunculan dan kepunahan berbagai jenis organisme, fauna, dan flora pada skala waktu geologi sepanjang 650 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Kemudian berikut ini adalah gambaran tabel skala waktu geologi relatif yang dapat teman-teman lihat bahwasannya terdapat kurun, masa, zaman, dan kala. Sebagaimana diketahui bahwa fosil adalah sisa-sisa organisme yang masih dapat dikenali, seperti tulang, cangkang, atau daun, atau bukti lainnya seperti jejak-jejak atau trek, lubang-lubang atau burrow, dan kesan daripada kehidupan masa lalu di atas bumi. Para ahli kebumian yang khusus mempelajari tentang fosil dikenal sebagai paleontolog, yaitu seseorang yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan purba. Fosil dipakai sebagai dasar dari skala waktu geologi. Nama-nama dari semua eon atau kurun dan era atau masa diakhiri dengan kata zoikum. Hal ini karena kisaran waktu tersebut seringkali dikenal atas dasar kehidupan binatangnya. Batuan yang terbentuk selama masa Proterozoikum kemungkinan mengandung fosil dari organisme yang sederhana seperti bakteria dan algea. Batuan yang terbentuk selama masa Panezoikum kemungkinan mengandung fosil-fosil dari binatang yang kompleks dan tanaman seperti dinosaurus dan mamalia. Yang kedua, skala waktu absolut. Para ahli geologi abad ke-19 dan para panteolog percaya bahwa umur bumi cukuplah tua, dan mereka menentukannya dengan cara penafsiran. Penentuan umur batuan dalam ribuan jutaan atau miliaran tahun dapat dimungkinkan setelah ditemukannya unsur radioaktif. Saat ini, dapat menggunakan mineral yang secara alamiah mengandung unsur radioaktif dan dapat dipakai untuk menghitung unsur secara absolut dalam ukuran tahun dari suatu batuan. Untuk menentukan umur geologi, ada 4 seri peluruhan parent atau dokter yang bisa dipakai dalam menentukan umur batuan, yaitu karbon atau nitrogen, potasium atau argon, rubidium atau strontium, dan uranium atau len. Penentuan umur dengan menggunakan isotop radioaktif adalah pengukuran yang memiliki kesalahan yang relatif kecil. Namun demikian, kesalahan yang kelihatannya kecil tersebut dalam umur geologi memiliki tingkat kisaran kesalahan beberapa tahun hingga jutaan tahun. Jika pengukuran mempunyai tingkat kesalahan 1%, sebagai contoh, penentuan umur untuk umur 100 juta tahun
kemungkinan mempunyai tingkat kesalahan lebih kurang 1 juta tahun. Nah, tabel berikut ini adalah tabel skala waktu geologi relatif dan umur radioaktif. Teman-teman bisa melihatnya di bagian sebelah kanan. Teknik isotop dipakai untuk mengukur waktu pembentukan suatu mineral tertentu yang terdapat dalam batuan. Untuk dapat menerapkan umur absolut terhadap skala waktu geologi, suatu batuan yang dapat didating secara isotop dan juga dapat ditetapkan umur relatifnya karena kandungan fosilnya. Banyak contoh terutama dari berbagai tempat harus dipelajari terlebih dahulu sebelum menentukan umur absolut terhadap skala waktu geologi. Kemudian pada bagian kiri ada tabel skala waktu geologi yang merupakan hasil spesifikasi dari International Commission on Stratigraphy pada tahun 2009. Kesimpulan, skala waktu geologi dapat diumpamakan sebagai sebuah buku yang tersusun dari halaman-halaman, di mana setiap halaman dari buku tersebut diwakili oleh batuan. Beberapa halaman dari buku tersebut kadangkala hilang, dan halaman buku tersebut tidak diberi nomor. Namun, dengan demikian, kita masih dapat membaca buku tersebut karena ilmu geologi menyediakan alat kepada kita untuk membantu membaca buku tersebut. Terdapat 2 skala waktu yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur bumi. Pertama adalah skala waktu relatif, yaitu skala waktu yang ditentukan berdasarkan atas urutan pelapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Kedua adalah skala waktu absolut atau radiometrik, yaitu suatu skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan pelarikan atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri. Sedangkan skala radiometri atau absolut berkembang belakangan dan berasal dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang geologi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Thanks for watching, guys.